Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Rabbi, segala zat yang maha ghafur, yang maha syukur, yang telah memberikan ribu-ribu nikmat yang tidak terukur, yaitu nikmat apa? Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Seandainya lautan yang ada di bumi ini Allah jadikan sebagai tinta, lalu pepohonan-pepohonan Allah jadikan pena, dan dedaunan Allah jadikan kertas, niscaya ia tidak cukup untuk menuliskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhirul zaman, seorang Nabi yang lahir saja membuatnya goncang alam semesta, membuatnya heboh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kalau bukan karenanya tidak Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya, semoga mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Kemudian pada kesempatan kali ini atau video kali ini kita akan membahas tentang materi tentang hukum menghadiahi pahala bacaan Al-Quran kepada si mayit dalam perspektif 4 imam mazhab. Menghadiahi bacaan Al-Quran untuk si mayit, membaca bacaan ayat-ayat Al-Quran untuk si mayit itu apakah sampai atau tidak? Menghadiahkan pahala bacaan-bacaan Al-Quran untuk si mayit itu menurut perspektif 4 imam mazhab. Yang pertama yaitu di kalangan mazhab Syafi'i, yang ini yang umum di masyarakat kita ya, mengaku pada mazhab Syafi'i ini. Nah, di dalam mazhab Syafi'i dikatakan maknun wala yasil ya, maknun wala yasil. Di kalangan pendapat ulama Syafi'i mengatakan terlarang, tidak boleh, wala yasil, enggak sampai pahalanya kepada si mayit ya, yaitu tidak sampai. Nah, kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau pernah mengatakan wa amma qiraatul Qur'an fal masyhuru min mazhab Syafi'i annahu la yasi sawatuha illa mayyit. Imam An-Nawawi mengatakan adapun membaca Al-Quran yang pahalanya dikirimkan untuk si mayit, yang masyhur di kalangan mazhab Syafi'i mengatakan annahu la yasil sawatuha illal mayyit, sesungguhnya itu tidak sampai pahalanya kepada si mayit, yaitu sia-sia. Nah, artinya kalau enggak sampai kemana ini arahnya pahala? Kemana arahnya pahala ya? Enggak sampai gitu kan ya. Nah, kenapa demikian? Karena umumnya tadi ya, berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Najm ayat 39, yaitu alla taziru waziratu wisra ukhra, yang artinya dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakan. Ibaratnya orang dapat pahala, dapat kiriman pahala, mengamalkannya ya dia sendiri yang mendapatinya pahala tersebut. Enggak mungkin kan pahala itu didatang untuk orang lain. Nah, ini umumnya di kalangan mazhab Syafi'i
meskipun kita juga mendapatinya ada sebagian mazhab Syafi'i mengatakan pahalanya sampai kepada si mayit, tetapi mayoritas di kalangan mazhab Syafi'i pahalanya tidak sampai. Kemudian yang selanjutnya yaitu di kalangan mazhab Hambali atau mazhab Hambali, apakah pahala membacakan pahala atau menghadiahi pahala bacaan-bacaan Al-Quran kepada si mayit, apakah bisa sampai kepada si mayit? Menurut Imam Hambal, pendapatnya sendiri itu sampai atau malah ada manfaatnya untuk si mayit. Ya. Selanjutnya ada dari dua mazhab yang belum tersampaikan. Yang pertama ada mazhab Hanafi dan yang kedua ada mazhab Malikiyah. Nah, yang pertama ini dari mazhab Hanafi. Menurut mazhab Hanafi, hukum dari menghadiahi bacaan Al-Quran kepada orang yang telah meninggal itu hukumnya boleh. Nah, jadi menghadiahi bacaan Al-Quran itu dianggap dapat menyampaikan pahala kepada orang yang telah meninggal. Nah, Imam Ibnu Abil Is, salah seorang dari golongan Hanafiyah itu memaparkan dalam salah satu bukunya, yakni bahwasanya pahala merupakan hak orang yang beramal. Nah, ketika dia dihibahkan pahala tersebut kepada saudara sesama muslim, maka tidak jadi permasalahan. Sebagaimana juga dia diperbolehkan untuk memberikan hartanya kepada orang lain ketika masih hidup. Nah, atau memberi kebebasan tanggungan teman semuslimnya yang telah meninggal. Dan yang kedua ada dari mazhab Malikiyah. Nah, menurut Imam Maliki, hukum dari menghadiahi bacaan Al-Quran kepada orang yang telah meninggal adalah dilarang, dan juga beranggapan bahwa pahalanya itu tidak akan sampai kepada orang yang sudah meninggal tersebut. Nah, dalam kitab Minah Al-Jalil tertera secara rinci mengenai sebagian ulama dari golongan Malikiyah yang berpendapat bahwasanya kebalikannya dari pemaparan sebelumnya. Imam Al-Qarafi mengkategorikan ibadah menjadi tiga. Yang pertama ada ibadah yang menghadiahkan manfaat dan juga pahala yang dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala serta semata-mata berlaku kepada yang beribadah. Maka dari itu pahalanya tidak dapat dihadiahkan kepada orang lain. Ada yang kedua, ibadah yang pahalanya dapat diberikan serta dialihkan atas kesepakatan oleh para ulama. Dan yang terakhir, ibadah yang masih dipertentangkan oleh ulama-ulama mengenai manfaat serta sampainya pahala kepada si mayit, seperti pahala dari bacaan ayat-ayat Al-Quran. Dan Imam Malik itu memberi larangan akan hal tersebut. Nah, wallahu a'lam, jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau kita cermati pendapat imam mazhab ini umumnya berbeda-beda ya, berbeda-beda masalah tentang hukum menghadiahi bacaan ayat-ayat Al-Quran kepada si mayit, apakah sampai atau tidak itu berbeda-beda. Pendapat yang tidak mengatakan tidak sampainya pahala kepada si mayit dari hadiah bacaan-bacaan Al-Quran paling tidak ada di kalangan mazhab Malikiyah dan mazhab Syafi'iyah. Kemudian yang mengatakan boleh dan sampai yaitu di kalangan mazhab Imam Abu Hanifah dan mazhab Imam Hambali atau Imam Ahmad bin Hanbal ya. Itu tadi materi tentang hukum menghadiahi pahala bacaan-bacaan ayat-ayat Al-Quran kepada si mayit. Mungkin cukup sekian, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.